sebelumnya tadi sudah dibacakan tentang terkait laut sebagai bahan produksi jalan. Nah, kita ketahui bahwa belakangan ini banyak sekali daerah kita di Indonesia ini yang dimengkaitkan dari satu provinsi menjadi dua provinsi, dari satu kabupaten menjadi dua kabupaten, ya. Dan salah satunya adalah Talaut ini. Talaut ini adalah pemekaran daripada Kabupaten Sangihe Talaut, ya. Sangihe Talaut dibagi dua kabupaten saat ini, Sangihe dan Talaut. Sangihe dan Talaut ini, khususnya Talaut itu berbatasan langsung dengan Filipina. Jadi lautnya itu berhadapan dengan Filipina. Kalau naik kapal ke sana, dan sampai Talaut jatuhnya ke Depok, Filipina. Ya. Talaut ini baru 3 tahun dimengkaitkan, jadi provinsinya sangat terbelakang, termasuk salah satu dari 199 provinsi terbelakang di Indonesia. Salah satu provinsi terbelakang di Indonesia, artinya terbelakang baik dari segi infrastrukturnya ataupun dari segi ekonominya. Ya. Nah, untuk menunjukkan keterbelakangan ini, jalan di Talaut, Talaut Island dengan Trans Island itu diambil alih menjadi jalan nasional. Ya, jalan lingkar pulaunya itu diambil alih menjadi jalan sebagai jalan nasional. Sebetulnya jalan kabupaten, karena masuknya kabupaten. Tapi karena dia di belakang dan strategis sekali itu atas nama Filipina, takut lepas dari Indonesia lagi, maka jalannya ditekel oleh APBN. Nah, pembangunan jalan Talaut ini 3 tahun belakangan materialnya didatangkan dari Manado atau dari Palu. Bapak bisa bayangkan betapa mahalnya pembangunan di Talaut, materialnya dari Palu. 1000 kilo lebih materialnya diangkut dari Palu menuju Talaut, atau 500 kilo lebih dari Manado. Itu pun kalau ombaknya bersahabat bisa nyampe. Ya, itu laut lepas Manado Sangihe itu. Nah, untuk itu timbul keinginan bagaimana mengoptimalkan penggunaan dana di Talaut. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan penggunaan material lokal yang ada di daerah tersebut. Tujuan daripada studi ini adalah untuk mengevaluasi potensi penggunaan material laut, khususnya di pulau. Kalau ini ada 3 pulau besar, ya, tapi yang paling besar adalah Merah pulaunya. Adalah untuk melihat potensi penggunaan material lokal di pulau Merah. Studinya yang mencakup wilayah perlu kita terus ke lapangan, tapi saya yakin dari lab inilah nanti lapangannya bisa terjawab. Lanjut. Nah, untuk apa nanti material lokal yang akan kita gunakan? Di sini kita melihat semua kemungkinan daripada bahan ini bisa digunakan untuk apa. Pertama kali kita lihat kemungkinannya untuk digunakan sebagai campuran aspal. Yang kedua kita lihat kemungkinannya untuk digunakan sebagai kelas A, kelas B, kelas S. Atau mungkin juga kalau semuanya tidak mungkin untuk digunakan, kita akan gunakan sebagai material stabilisasi. Nah, untuk itu ini latar belakangnya apa sudah kartunya, apa itu sangat material untuk campuran aspal. Kekuatan material untuk campuran aspal itu ditentukan oleh kohesi antara agregatnya, interlocking dan kohesi, serta daya ikatnya dengan aspal. Oleh sebab itu, kemampuan agregat untuk saling berinteraksi antar dia sangat dibutuhkan. Ya. Jadi sifat-sifat agregat itu sangat dibutuhkan untuk campuran aspal. Dan di dalam spek sebidang garis 2 ini sangat yang diminta untuk material untuk campuran aspal. Apabila material tersebut tidak memenuhi spek ini, katakan tabel yang kita gunakan dalam spesifikasi, itu agregat tersebut dapat dikategorikan sebagai material substandar untuk campuran aspal. Ya. Walaupun dia substandar, nanti kita lihat apakah dia masih bisa digunakan untuk material bahan bekasan jalan. Lanjut. Kemungkinan kedua yang kita lihat adalah apakah material yang ada itu dapat juga digunakan sebagai kelas A atau kelas B. Ya. Material untuk kelas A itu beda sama material untuk kelas B atau material untuk kelas S. Kenapa dibedakan? Karena fungsi daripada lapisan kelas A, kelas B atau kelas S itu berbeda-beda. Ya, sehingga materialnya juga berbeda. Di dalam spesifikasi umum, Bina Marga pun mensyaratkan syarat untuk material, sifat-sifat material yang dapat digunakan untuk kelas A, kelas B, ataupun kelas S. Kembali lagi, apabila material yang akan digunakan tidak sifat-sifatnya tidak memenuhi sifat-sifat yang disyaratkan ini, maka material tersebut dimasukkan sebagai material substandar untuk lapis fondasi. Ya. Nah, apabila material substandar yang akan digunakan, banyak teknik yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan sifat-sifatnya. Baik itu mengubah sifat natural propertiesnya, baik itu mengubah daripada konsensus propertiesnya atau meningkatkan daya dukungnya. Ya, stabilisasi semen adalah salah satu teknik atau cara yang dapat digunakan untuk mengubah
konsensus politis daripada angka substandar. Apabila konsensus politisnya kita ubah, dia menjadi angka substandar, atau dia tetap menjadi angka standar tapi kinerjanya yang kita tingkatkan. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa material ini berasal dari Talaut. Di Talaut ini kita ambil di satu pulau, namanya Pulaunya Merah Mumbane. Kita ambil dari 5 kol yang berbeda di sepanjang pulau. Ya. Keliling pulaunya cukup 1 hari itu sudah selesai pulaunya dari Ujung. Material yang kita ambil itu ada 5 kuah biji dari Takohan, Yampa, Bawon Baku, Yanis, satu lagi itu dari Melon, ya, dari 5 kuah yang kita gunakan. Oke, lanjut. Nah, ini materialnya, ya. Yang cewek itu bukan material lokal, itu bawaan dari Jakarta itu, ya. Itu raketnya yang dari subsidi wilayah timur, ya. Kita lihat materialnya seperti ini. Selama ini material ini tidak digunakan, sama sekali tidak digunakan untuk bahan jalan karena dianggap material substandar. Ya. Lanjut. Ada juga material yang cukup bagus, misalnya dari Takohan itu material cukup bagus, tapi tidak juga digunakan karena katanya materialnya substandar juga. Jadi walaupun batunya batu gunung dikatakan substandar juga, kita ingin melihat apakah material ini bisa kita gunakan sebagai bahan pengerasan jalan. Dari hasil lab kita dapatkan sifat-sifat seperti ini, ya. Bapak bisa baca di sana, ya, baca di sininya, di buku ini terlalu kecil ini. Jadi untuk material Takohan ini abrasinya cukup bagus, ya, di bawah 30 ya dari Takohan. Artinya secara material politis, angket ini dapat digunakan untuk campuran ke aspal. Logikanya seperti itu. Apakah itu dia akan bisa digunakan untuk campuran aspal? Nanti kita lihat dari hasil labnya. Ya. Lanjut. Nah, selain analisa tadi yang di lab yang biasa dilakukan oleh lab yang sipil, di sini juga dilakukan analisa mineraloginya. Apabila material ini nantinya tidak dapat digunakan, action apa yang akan kita lakukan? Dan action itu yang menentukan adalah sifat kimia, sifat kimiawi atau sifat mineralogi daripada pembentuk batuan tersebut. Ya. Nah, satu kuah ini nanti angka Takohan. Di sini kita lihat bahwa angka Takohan ini abrasinya bagus, 27, sekian. Ya. Sangat bagus sekali, kuat sekali, dan oleh sebab itu dia dapat digunakan untuk campuran aspal, pasti kapsul. Setelah kita bikin campuran aspalnya, dia menghasilkan campuran aspal dengan kadar aspal sekitar 6, maksudnya bagus sekali. Tetapi dia tidak dapat digunakan untuk kelas A. Jadi material yang bisa digunakan untuk campuran aspal belum tentu dapat digunakan untuk kelas A. Karena apa? Karena dia bersifat non plastik. Jadi kalau akan digunakan untuk kelas A, karena dia bersifat non plastik tadi dia dapat digunakan untuk kelas A juga. Tetapi material ini, Pak, tadi dia bersifat negatif, ya. Dia bersifat negatif dengan analisa kimianya, dia banyak mengandung silika. Jadi kalau dia akan digunakan kelas A, hati-hati dengan inputnya harus dipilih daripada emulsi jenis kationik. Ya. Lanjut. Yang kedua, material yang kedua itu kita ambil dari Yampa namanya, daerahnya. Abrasinya 34, sekian. Artinya dia bisa juga seharusnya digunakan untuk campuran ke aspal. Tetapi material ini sangat bersifat negatif. Negatifnya lebih negatif daripada material Takohan tadi karena kandungan silikanya lebih tinggi. Ya. Material itu muatan negatif, sedangkan aspal itu muatannya negatif. Jadi material ini apabila digunakan untuk kelas A, dia tidak terjadi ikatan ion dalam campuran aspal. Dia hanya terjadi ikatan adesi antara aspal dengan agregat. Dan celakanya ikatan adesi ini kekuatannya hanya 1/3 daripada ikatan ion. Jadi kita memasukkan campuran aspal dengan ikatan yang tidak begitu baik apabila dipaksakan untuk campuran aspal. Oleh sebab itu dalam kesimpulan ataupun dalam rekomendasi, apabila material ini akan digunakan untuk campuran aspal, maka harus digunakan aspal modifikasi yang bermuatan positif, ya, atau menambahkan adhesiving yang bermuatan positif. Walaupun begitu, akhirnya ini dapat digunakan untuk kelas A, ya. CBR-nya sangat bagus, 101 CBR-nya. Tapi selama ini kenapa tidak digunakan? Karena dianggap substandar, ya, karena batunya putih-putih. Padahal batu putih ini belum tentu dia substandar, ya. Satu. Hanya saja dia tidak dapat digunakan untuk kelas B karena bersifat non plastik, apalagi untuk digunakan sebagai kelas S, ya. Yang ketiga, adalah material dari Bawon Baru. LAAP-nya 66, Los Angeles-nya 66. Kalau kita kembali ke tabel tadi, tabel 1 dan tabel 2, dia tidak dapat digunakan untuk campuran aspal, material campuran aspal, atau
Jadi sama sekali tidak dapat digunakan material ini. Pantesan selama ini tidak digunakan di Medan 2 ini karena dianggap material substandar. Nah, tadi dikatakan bahwa ada beberapa teknik yang dapat digunakan dan salah satunya adalah stabilisasi. Ya. Kita pilih stabilisasi semen karena dari sifat materialnya itu yang cocok semen. Walaupun kalau di sana ada kaku, tapi kaku tidak cocok. Kaku itu hanya cocok untuk menstabilisasi material dengan plastisitas yang tinggi. Sedangkan material dari bawah baku ini bersifat apa itu plastis dengan bersifat non plastis. Jadi yang cocok adalah semen. Kita lihat di sini, kalau dia distabilisasi dengan semen, ya tadi kemarin, dengan 3% semen, dia sudah dapat digunakan sebagai lapis fondasi. 3% semennya. Apabila kita tingkatkan penggunaan semennya sampai 7%, dia lebih kuat lagi. 8% dia melampaui nilai yang disahkan oleh spesifikasi, jadi dia lebih getas kalau 8%. Oleh sebab itu, studi ini mengatakan bahwa material dari bawah baku ini dapat digunakan sebagai lapis fondasi. Apabila distabilisasi dengan semen, minimum menggunakan 3% semen, maksimum menggunakan 7% semen. Ya. Apabila dia akan digunakan, karena sifatnya yang tadi negatif, sangat hidrofilik, bersifat silika materialnya, maka jenis tekut yang akan digunakan yang cocok adalah emulsi jenis kationic rapid setting, jenis tekutnya. Ya. Yang keempat, material keempat adalah material dari melon. Di melon, ya. Aplikasi ini juga nggak masuk. Jadi aplikasinya adalah laporan komposisi daripada agregat. Kalau aplikasinya nggak masuk, nggak bisa diapa-apain lagi, ya. Sudah bawaannya seperti itu. Tapi kalau nanti proses komposisinya nggak masuk, dia masih bisa kita tangani. Dia bersifat plastis dengan IP16, ya. Dia tidak akan bersifat plastis. LAP-nya nggak masuk, dia tidak dapat digunakan untuk campuran kelas PAR. Dia dapat digunakan untuk kelas A karena CBR berdasarkan 92, tapi dia tidak dapat digunakan untuk kelas B dan kelas S. Ya. Material ini juga bisa disabilisasi dengan semen, tetapi material ini sebelum disabilisasi dia mesti dikembangkan terlebih dahulu. Ya. Lanjut. Lagi, tadi disebutkan dari hasil analisis kimianya, material dari pada melon, ini material melon tadi juga bersifat silikat, ya. Material dari melon ini bersifat karbonat, Pak. Kebalik, jadi yang tadi bersifat silikat, yang melon ini bersifat karbonat, ya. Dia menggunakan positif. Walaupun dia bukan positif, tapi dia tidak bisa mengikat aspal karena tadi tidak dapat digunakan untuk campuran aspal karena abrasinya terlalu tinggi. Ya, dia getas. Bersifat positif, getas tapi batunya sehingga bisa digunakan untuk kelas A. Dan apabila akan digunakan untuk kelas A, maka jenis kebut yang cocok adalah jenis emulsi yang positif, ya. Yang negatif, anionic rapid setting. Ya. Selanjutnya yang BO. BO ini sifatnya sama dengan reanis, ya, nanti sebenarnya reanis. Dia sama sifatnya, dia bersifat positif juga batuannya, bersifat karbonat, tidak hidrofilik, jadi tidak suka air, ya. Tapi memiliki abrasi yang sangat tinggi. Abrasinya 45,4, tinggi sekali abrasinya. Oleh sebab itu dia tidak dapat digunakan untuk campuran aspal, kelas A, kelas B, ataupun untuk bahu jalan, ya. Tapi dia bisa distabilisasi. Nah, dari hasil ini ditunjukkan bahwa dengan 3% semen dia sudah dapat digunakan untuk fondasi, maksimum 3% semen dan maksimumnya 6% semen untuk bio. Sedangkan untuk reanis itu maksimum minimumnya 3% semen dan maksimumnya 6% semen. Lewat dari sana getas dia dan akan memicu keretakan pada lapisan fondasinya. Lewat aja, gitu. Nah, hal-hal yang dapat disimpulkan di sini, Bapak Ibu bisa baca sedikit. Nanti yang penting itu ada tabelnya tadi, kan? Dari studi ini, satu lagi. Ini yang penting. Tabel ini yang dijadikan acuan untuk orang daerah. Bagaimana menggunakan agregat di daerah tersebut. Ya, kalau dia mengambil dari agregat katakan tadi taruhan untuk campuran aspal oke, ya. Kalau mau dipikul menggunakan anti skipping sekitar 0,2 anti skippingnya, atau dapat juga dengan semen putih agregat dengan menggunakan 3% semen, atau membuat dengan emulsi putih agregat menggunakan 2% emulsi dan bisa digunakan untuk kelas A, tapi tidak bisa digunakan untuk kelas B dan kelas S. Sedangkan untuk lapis resap pengikatnya dapat menggunakan kationic rapid setting. Jadi
kita lihat ada suatu kelemahan dari spek kita, Pak, spek Bina Marga itu. Walaupun material ini dapat distandarisasi dengan 70% semen, dia akan setara dengan kekuatan lapis fondasi kelas A yang ditingkatkan. Tetapi material ini tidak dapat digunakan sebagai lapis fondasi atas. Kekuatannya tinggi, dia tidak dapat digunakan untuk lapis fondasi atas. Kenapa? Bukan karena sifatnya yang tidak memungkinkan dia untuk digunakan, tapi speknya yang melarang untuk itu. Ya. Spesifikasi soal semen itu seksi 53 tidak ada hubungannya sama definisi 63. Jadi definisi 53 tidak ada hubungannya sama definisi 63. Oleh sebab itu, stabilisasi semen betapapun kuatnya tidak boleh digunakan sebagai lapis fondasi. Sehingga untuk menggunakan material dari Takohar, dari bawah baru, dari Nempak, Bio dan Dianis ini sebagai lapis fondasi, yang di atas akan langsung meletakkan campuran aspal, diperlukan suatu spesifikasi khusus. Namun begitu, apabila belum ada spesifikasi khusus, maka dapat menggunakan definisi 61, dapat menggunakan sipsil ataupun tadi otasil di atasnya. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebagai momentum tadi saya sudah sampaikan semua. Ya. Nanti kita lanjutkan dengan silakan. Ya, terima kasih Pak Anwar. Saya sebagai moderator